Jadi saudara, saya dilatih ketika itu yang melatih saya adalah Pak Gubernur Sularso. 3 bulan pertama saya di Lamongan ditengok oleh Pak Gubernur sambil beliau ingin ngecek, ngontrol kelihatannya programmu seperti apa. Di sana saya banyak merenung. Memang saya mulai dari mana nggak tahu juga, karena memang begitu rendahnya kualitas dan kondisi ekonomi yang ada di Lamongan itu. Sementara daerahnya miskin, kemudian infrastrukturnya sangat tidak menunjang. Maka yang terpikir oleh saya ketika itu bagaimana memperkenalkan Lamongan atas konsep pemikiran yang tidak bersifat daerah kedaerahan. Dan alhamdulillah sejak tahun 89 sampai tahun 94 periode pertama saya telah menyelesaikan dengan baik berbagai penghargaan regional ataupun nasional, banyak saya peroleh. Disusul kemudian pada periode kedua tahun 95 dilantik oleh Pak Basofi, terus berlanjut sampai mendekati akhir perjalanan karir saya merasa bahwa sebuah konsep-konsep pemikiran yang saya tawarkan kepada staf dan pada masyarakat disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Lamongan, dan akhirnya Lamongan dari tapak berikutnya, apalagi mulai sekarang sudah pada tataran yang Cendol Dawet. Kita ke topik berikutnya, tidak kalah menarik ya. Pada saat Pak Farid di demo ya oleh puluhan ribu, bagaimana ceritanya di demo? Pak Dandim, Pak Kapolres mengatakan jangan ke Lamongan Pak Farid, demi keamanan Bapak jangan ke Lamongan. Tapi Pak Farid tetap ngotot ke Lamongan. Apa saja kiat-kiatnya? Yang saya dengar adalah karena wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah the power of hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana ceritanya? Iya, ya Pak Ali, sedikit aja lah. Memang pada terjadinya pergantian pemerintahan ketika itu, di antara dampak yang termasuk singgah pada diri saya adalah satu pernyataan yang sangat-sangat tidak puas dari sementara masyarakat yang ketika itu tidak paham masalahnya. Nah, akibatnya apa? Mereka demo berhari-hari di Lamongan. Ketika demo hari pertama, kedua, ketiga, keempat, saya kebetulan tidak di Lamongan karena ada rapat di Jakarta. Begitu saya tiba di Surabaya, saya punya sahabat, setelah membaca berita koran, televisi, segala macam kondisi Lamongan pada tahun 98 itu, Pak Imron Hamzah namanya. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua PWNU. Telepon pada saya, Gus, tak sewang seweng, saya lihat kok awakmu repot. Gak repot, orang kondisinya seperti ini. Saya ditanya lah oleh marhum Pak Kiai ini Imron Hamzah, lah wiridmu apa? Dan dia nak santri sama wiritan, nak dikeburu Kiai ini. Ngono ya? Iya. Tak gelem tak wani wirid. Alhamdulillah. Tak amalkan jika memang Bapak akan memberi. Oke. Bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping pira iki? Sithik pisan, asal ikhlas. Iku tek sithik sing akeh. Sing apik 786 kali. 786 kali. Iya. Lho kok akeh to iki? Iki resep aja bontah. Bagus. Baik, gitu gini. Kapan saya mulai? Ya saya wiwit. Kamu harus pulang ke Lamongan. Sebab kamu bukan Bupati Surabaya, Bupati Lamongan. Loh, ini situasi gak memungkinkan, Kiai. Saya datang ke sana, pendopo dikuasai oleh pendemo ketika itu.
Enggak, kamu memang masih jadi bupati, ya baliklah ke Lamongan. Sanggup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik. Setelah sholat duha di Surabaya, istri saya ketika itu tidak saya ajak karena situasi, sementara ibu saya di dalam pendopo terkurung. Saya kemudian dengan meyakini kebesaran hasbunallah wa ni'mal wakil, dan hanya kepadamu ya Allah semua saya serahkan. Saya berangkat dari Surabaya menuju ke Lamongan. 1 kilo sebelum alun-alun penuh dengan pendemo, saya sudah turun mobil, tapi selama perjalanan saya amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sampai pada kerumunan, kok orang kok ya nggak menjamah saya, nggak menegur saya, nggak menyapa saya, dua nopo ya. Sampai saya ada di depan pagar pendopo yang penuh orang itu, malah saya dibukakan pintu oleh orang-orang ini masuk ke dalam. Nah udah, begitu saya sampai di ruangan kantor, saya panggil sekurida ketika itu. Sek, coba deh aku dilapori, ceritanya gimana nih? Ya, yang lebih tahu pimpinan dewan Pak, sebab ketika itu Bapak diwakili menerima pendemo itu diwakili oleh pimpinan dewan, dan akhirnya Bapak diberhentikan. Oh, jadi Bapak dipecat oleh DPR. Oh. Dipecat oleh DPR. Ya sudah, gitu panggil pimpinan dewan, panggil musbida, panggil majelis ulama. 3 elemen ini menurut saya sangat urgent untuk kita ajak bicara. Akhirnya betul, pimpinan dewan datang, musbida datang, majelis ulama datang. Saya bertanya kepada ketua dewan yang ketika itu dari TNI, Mas, gimana setelahnya? Ya Pak Farid, maksud kami saya buat surat pemberhentian Bapak itu biar demonya mandek, ternyata lembaga karuan. Ya sudah, ya ini sekarang SK pemecatan ini udah bener nggak berdasarkan undang-undang dan hukum? Ya nggak bener, ya cabutan. Oh ya, mungkin sekarang, mungkin pencabutan, tanyakan lagi. Cuman pertanyaannya ketika bagaimana cara mengumumkan pencabutan itu. Dengan petunjuk Allah pada kali ketika itu, saya memilih ketua DPRD dan ketua pengadilan untuk menemui para pendemo di alun-alun. Saya minta 20 orang datang menemui saya. Kira-kira apa yang dimau mereka itu. Akhirnya terjadi dialog, disaksikan oleh musbida, oleh pimpinan dewan juga, dan majelis ulama. 20 orang semua mengajukan pertanyaan dan semua saya jawab. Dan kelihatannya puas dan paham ya. Yang intinya itu ada dugaan bahwa kepentingan Istada terlalu banyak mengambil bagian orang Lamongan, kira-kira gitu. Ada investasi di Lamongan yang dikendalikan dari Jakarta. Itu semua saya tepis dan memang nggak ada. Mau investasi apa di Lamongan? Begitu puasnya orang 20 ini, saya dipangkul, dilulukan, mengelilingi pendopo, itu Pak Bupati itu. Ya udah, saya pikir selesai, dibelah zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah bubar. Tahu-tahu begitu orang 20 ini keluar dari pendopo, repot di luar, saya nggak tahu ada apa ini. Pak Dandim saya minta untuk coba Pak dari JT Pak ada apa? Waduh Pak, kacau Pak. Dia mau masuk lagi, minta perlindungan. Ya udah, dilindungi aja. Saya tanya ada apa Mas? Dialog kita kan tidak bisa diikuti oleh masyarakat Pak. Dia minta pakai
sound system yang kuat, maka supaya dialog itu dapat ditangkap. Oke. Pada zuhur tiba, maka kita break, sholat. Pak Dandim saya minta untuk cari sound system untuk dipasang. Ketika saya mau sholat zuhur, ada telepon lagi dari Pak Kiai Imron Hamzah, perkembangan ini. Ya saya ceritakan pagi seperti apa, saya masuk ke sampai ada 2 orang 20 tadi berjalan seperti apa. Ya udah bagus, teruskan saja kata. Ya. Nah, setelah yang namanya sound session terpasang setelah zuhur itu, dialog diulang. Yang terjadi kantor di mana saya bicara bersama Didaping Musbida dan semua staf itu, terjadilah satu hujan batu. Luar biasa, semua kaca pecah, sound system dirusak semua, wah akhirnya kacau. Belum sampai dimulai itu sudah ada tanda-tanda chaos yang luar biasa. Ya udah, saya kemudian dibawa oleh Pak Kapolres ketika itu keluar dari kepungan itu, dan sudah saya serahkan Pak Dandim. Yang aneh pada malam harinya, saya ditelepon oleh Pak Kiai Imron Hamzah. Piye situasinya? Aduh, kacau. Ketika saya bilang lebih kacau, saya tanya, "Sopo koncomu?" Loh, ya TNI, ya Pak Polisi, ya semua perangkat, Pak. Baiklah, jika itu sarannya, saya panggillah lurah-lurah kota yang waktu itu. Sambil saya pesan dari saya, salam dari Pak Bupati ya, sambil sedekah. Ternyata paginya, ini malam ya, paginya suasana pendemo sudah mulai agak surut. Ya mungkin lelah, mungkin backup logistik dari luar sudah menipis barangkali, atau rasa-rasa lain saya nggak tahu. Yang pasti jumlahnya menurun. Udah malam Pak Kiai Imron Hamzah telepon lagi, "Piye perkembangannya?" Ya saya sampaikan, tadi pagi sampai siang kelihatannya sudah agak sedikit reda. Orang-orangnya mungkin sudah lelah. Mungkin ya yang namanya orang lelah ya mungkin pulang ke kampungnya atau kemana, saya nggak tahu. Yang pasti jumlahnya sudah berbeda. Oh ya, kayak gitu gini. Coba koncomu tambah ono nih. Nek kemana orang-orang sakit, orang yang lemah, orang subuh segala macam. Sekarang coba kamu cari teman baru. Siapa dia ini? Anak-anak yatim. Subhanallah. Sungguh saya tak menduga. Ternyata orang-orang sakit itu doanya sangat mustajab. Orang-orang sakit jika berdoa itu subhanallah, luar biasa. Setelah orang sakit tadi, saya disarankan untuk menyapa, berkunjung, bersilaturahmi, atau memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan piatu. Maka Kepala Dinas Sosial saya perintahkan untuk mendatangi panti-panti asuhan, panti-panti. Di sana kemudian kita tasarufkan apa yang bisa saya lakukan ketika itu. Alhamdulillah, hari ke-8 itu makin kecil lagi jumlahnya. Akhirnya telepon lagi, "Piye perkembangannya?" Alhamdulillah, ya kira-kira 20% lah. Ya berarti itu tangismu, doamu, sambatmu dirungokne Gusti Allah. Nek memang begitu, coba resi ono omahmu. Bersih ya lahir batin nih. Carane dilahiri ya wong semono dina dibroki wong ya gak karu-karuan mesti ini.
Iya nih, oke. Dapati deh istighosa, oke. Alhamdulillah. Anak-anak yatim yang sudah kami tasarufi itu kumpul berangkat ke pendopo sebelum istighosa, dia bersih-bersih jalanan, bersih-bersih segala macam. Subhanallah. Lah setelah hari ke-9 lah tinggal beberapa puluh orang yang duduki kantor DPR dan akhirnya hilang sama sekali. Inilah satu pengalaman batin yang sangat luar biasa. Bahkan ibu saya ketika sendirian berada di pendopo Pak Lamongan ketika itu sempat bertanya pada saya, ya ono opo? Pokoknya saya mau doanya, dan ibu bilang, ibu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus kan apa saudara? Nah, dari pengalaman inilah maka saya makin yakin bahwa Allah itu ada. Tergantung pada diri kita. Kita mau dekat atau enggak? Ibu mengatakan, aku dekat. Aku jauh, kau lebih jauh. Ibu ternyata memberikan syair dalam lagunya Tuhan. Satu ungkapan batin dalam lagu yang demikian hebat, dan itu sungguh saya rasakan manfaatnya. Demikian Bali. Ya, padahal ketika itu ada beberapa kepala daerah juga yang didemo ya. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Iya, hampir semuanya. Malang ada, Oh, iya, Banyuwangi ada. iya, betul. Malang itu kalau nggak salah bupatinya dari Pacitan Pak Susamto. Iya. Ya, dan akhirnya malah meninggal dunia Iya, ya. karena sakit. Karena sakit ya. Iya. Kemudian Pak Purnomo Sidik yang Banyuwangi, Iya, iya. beliau mundur ya. Mundur sebelum waktunya. Mundur sebelum waktunya. Iya. Ya. Ya, luar biasa nih, pengalaman spiritual yang luar biasa. Iya, ya, lebih-lebih ketika satu saat ini saya temukan tahun 89. Ya, jadi beberapa bulan setelah peristiwa itu saya ke Jakarta, saya melihat buku ini. Kebesaran zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata setelah saya baca satu persatu, sungguh saya akan berduka bahwa Allah itu maha sekali. Allah maha pemberi, Allah maha pengasih, penyayang, maha pelindung, dan semuanya Asmaul Husna itu hak prerogatif Allah SWT yang memang perlu kita amalkan. Yeah. Dia mengatakan, Pak Farid, 1 tahun setelah saya menjabat, dia mengatakan di Lampung itu ada perda pemberantasan pelacuran. Ditinjau dari aspek pidana jelas, ada aspek pidananya di sana. Apalagi ditinjau dari aspek agama, sudah sama sekali tidak bisa diterima oleh nalar apapun dan siapapun. Karena Pak Ketua DPR yang bertanya, saya tanya dulu, Bapak kan orang Lamongan asli, tahu seluk-beluknya Lamongan. Nah kok tanyanya pada saya? Saya tanya, ya saya nggak punya alternatif, Pak. Saya nggak punya saran yang pas untuk mencoba mengatasi persoalan ini. Ya sudah, kayak gitu mari kita dolan. Kita dolan ke pusatnya, lokalisasi itu, yaitu namanya Desa Nguwok. Saya ambil KTP. Jadi saya baca. Nah, nik, ada nama, ada alamat, ada pekerjaan. Saya bilang pada Pak Ketua ini, Pak, KTP ini keliru, Pak. Mboten, Pak. Niku sing teken camat sampeyan. Masa iya sih. Pak Camat dulu. Akhirnya Pak Camat datang. Coba KTP diperiksa. Ada yang salah? Enggak, Pak.
Berdasarkan perda ya begitu, Pak. Salah. Enggak, Pak. Jadi salah. Kamu nggak bisa, nggak tahu salahnya mana, kamu tak pindah loh. Akhirnya baca Pak Wan petunjuk. Baik, dalam waktu seminggu KTP ini dirubah yang benar. Duh, apa yang salah, Pak? Duh, katamu nggak ada yang salah, ada yang salah. Pekerjaan Pak Ketua ini di sini disebut wira swasta. Wira swasta yang mana? Wong wira swasta ya banyak. Kiai-kiai yang wira swasta ya ada. Juragan-juragan Muslim juga banyak. Itu juga semua wira swasta. Dan masuk modal. Juragan Muslim sama Pak Ketua ini. Ya beda. Ya karena beda itu dah. Udah. Begitu seakan-akan saya marah, semua gak tak sentuh, saya nama makanan. Ayo pulang, semua pulang. Pokok seminggu saya tunggu. Laporannya seperti apa?